Refleksi individu tentang sosok guru penjasor ideal. Guru, dari segi bahasa, guru atau pendidik adalah orang yang melakukan dan melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidik. Menurut Hamzah, guru atau pendidik yang merupakan suatu bentuk profesi yang diartikan suatu jabatan yang membutuhkan keahlian atau kemampuan khusus sebagai seorang guru, dan profesi ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang di luar bidang pendidikan. Guru yang baik adalah guru yang benar-benar mempunyai tekad yang kuat untuk menjadikan siswanya sebagai manusia yang memiliki kognitif yang baik, psikomotor yang baik, dan juga mempunyai sikap yang baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Guru merupakan profesi yang sangat mulia. Dengan adanya guru, maka siswa yang pada mulanya beranjak dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari yang ikhlas menjadi ikhlas, serta dari siswa yang tidak bisa menjadi bisa. Karakter pembelajaran penjasor. Konsep dasar pendidikan jasmani dan model pengajaran pendidikan jasmani yang efektif perlu dipahami oleh mereka yang hendak mengajar pendidikan jasmani. Nixon dan Jewett tahun 1990 berpendapat bahwa pendidikan jasmani adalah satu fase dari proses pendidikan keseluruhan yang menggunakan kemampuan gerak individu secara sukarela tetapi bermakna langsung terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial. Urutan pembelajaran penjasor-kes dirancang dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, perkembangan, dan perilaku sikap peserta didik. Pengalaman belajar harus sesuai dengan tingkat pengalaman siswa. Siswa akan mendapat keuntungan dari pengalaman belajarnya manakala siswa tersebut sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu, guru harus merencanakan dan menyediakan aktivitas belajar secara merentang mulai dari tingkat kesulitan yang rendah sampai yang tinggi. Pengalaman belajar untuk perkembangan aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif. Dalam pendidikan jasmani, guru harus tetap memegang teguh tujuan pendidikan jasmani, yaitu mengembangkan aspek psikomotorik, tetapi pengalaman belajar harus didesain agar memberi kontribusi terhadap perkembangannya semua aspek tanpa mengurangi tujuan pengembangan psikomotornya. Misal, psikomotor, siswa disuruh melakukan pas bawah berpasangan bola voli. Kognitif, siswa disuruh menemukan berbagai cara mengukur agar bola melambung membentuk garis parabola. 3. Afektif, siswa disuruh mengobservasi dan menentukan cara memukul yang paling disukainya untuk membentuk bola yang parabol. Dimensi substansi tugas gerak. Substansi tugas gerak pada dasarnya merupakan gambaran aktivitas gerak yang akan dilakukan siswa, misal dribbling, melempar, menangkap, atau menendang. Penentuan bentuk tugas gerak ini biasanya didasarkan pada unit dan tujuan pembelajaran. Keleluasaan memilih substansi aktivitas gerak bagi siswa. Aktivitas gerak yang tidak tidak selalu dapat dilakukan dengan berhasil oleh semua siswa. Hal ini karena tempo, irama, dan tingkat perkembangan belajar yang bersifat individual yang berbeda-beda dan unik. Lain dari itu, jumlah siswa setiap kelas pun cukup banyak sehingga sangat bervariasi. Pengembangan aspek kognitif dan afektif. Aspek kognitif dan aspek afektif merupakan aspek yang penting dikembangkan melalui aktivitas jasmani. Perhatian utama pendidikan jasmani adalah pengembangan sikap siswa terhadap aktivitas jasmani dalam kehidupannya yang diharapkan dapat membentuk gaya hidup yang sehat dan aktif. Siswa yang tidak berhasil dalam melakukan aktivitas jasmani dan tidak menyenangi aktivitas jasmani di sekolah cenderung tidak akan melibatkan diri dalam aktivitas jasmani di masyarakatnya. Beberapa kebiasaan yang sering dilakukan guru penjas. 1. Guru selalu mengucapkan terima kasih kepada siswa setelah siswa melakukan sesuatu yang disuruh oleh gurunya. 2. Berdiskusi dengan siswa yang kelihatannya mendapatkan kesulitan dalam belajar gerak yang baru saja dilakukan serta ikut membantu memberi cara penyelesaian dengan cara-cara yang bisa diterima siswa itu. 3. Pada akhir pelajaran, guru selalu menanyakan perasaan siswa tentang materi yang baru saja diperolehnya. 4. Guru meminta contoh mendemonstrasikan kepada siswa yang tidak terlalu terampil tetapi siswa itu mendapat progres yang cukup bagus. Dimensi tujuan tugas gerak. Orientasi tujuan dari aktivitas gerak tidak dapat dikira-kira akan, tetapi guru harus menyatakan dengan jelas. Oleh karena itu, guru bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, dan bagaimana cara melihat keberhasilannya. Strategi pembelajaran, teknik memotivasi dan membina disiplin.
Strategi pembelajaran didefinisikan sebagai perencanaan yang terdiri dari semua komponen materi dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar. Strategi pembelajaran merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. Orientasi sukses yang pertama yaitu penyesuaian sasaran lemparan. Permainan melempar merupakan permainan yang sangat menarik. Untuk lebih menarik lagi, sasaran dapat ditentukan sendiri oleh siswa dengan kemampuan mereka masing-masing. 2. Bermain menyeberang parit. Melompat merupakan keterampilan yang harus dikuasai siswa dalam penjaskes. Memotivasi dari dalam diri anak. 1. Pengajaran dengan menawarkan tugas. Tugas yang diberikan dapat kadang-kadang ditawarkan sebagai siswa terlebih dahulu, sehingga sebelum melakukan tugas siswa sudah memiliki keinginan dan bukan paksaan. 2. Penetapan pos latihan. Untuk meningkatkan waktu aktif berlatih dan semua siswa aktif, latihan dibagi dalam beberapa pos. Pembinaan disiplin. 1. Sikap positif. Pengalaman gagal sering merupakan akar dari sikap negatif atau perasaan tidak suka terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga, dan rekreasi. B. Perilaku disiplin. Perilaku disiplin akan berkembang bila anak paham alasan berperilaku disiplin dan dapat membuat keputusan secara mandiri. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu administrasi dalam profesi keguruan. Pendahuluan. Sebagai tenaga kependidikan, khususnya guru, wawasan tentang administrasi pendidikan amat penting karena pemahaman tentang latar kerja guru. Wawasan itu dapat membantunya mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. A. Pengertian dan konsep administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan akan diterangkan dengan peninjauannya dan berbagai aspeknya. Pertama, administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, administrasi pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem. 2. Konsep administrasi pendidikan. Untuk memahami konsep-konsep yang erat hubungannya dengan administrasi pendidikan di sekolah, kita perlu menelusuri konsep sistem pendidikan nasional dan sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional itu. Nah, sistem pendidikan nasional. Barangkali yang paling baik untuk memahami sistem pendidikan nasional adalah dengan membaca definisi sistem pendidikan nasional itu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Supaya otentik dan tidak keliru, ada baiknya dikutip langsung bab 1 pasal 1 ayat 3 undang-undang tersebut sebagai berikut. Sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. B. Fungsi administrasi pendidikan, yaitu paparan tentang fungsi administrasi pendidikan terutama dalam konteks sekolah perlu dimulai dari tinjauan tentang tujuan pendidikan. C. Lingkup bidang garapan administrasi pendidikan menengah. Administrasi pendidikan pada pokoknya adalah semua bentuk usaha bersama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan merancang, mengadakan, dan memanfaatkan sumber-sumber, misalnya manusia, uang, peralatan, dan waktu. Sekian, terima kasih.